ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama ahjaba wahdah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini, jemaat takbir, takbir dan tahmid memecah suasana keheningan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Kalimat-kalimat suci saling bersautan sejak kemarin selepas sholat maghrib. Dan pada hari ini kita telah melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Ini adalah sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan dan mengagungkan nama Allah serta memujinya. Idul Adha selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam dimanapun. Setidaknya ada dua hal pokok yang selalu menonjol dalam momen Idul Adha tersebut. Yang pertama adalah ibadah haji. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Saudara kita yang berhaji memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji dapat menjalankan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan ibadah kurban sampai terakhirnya hari tasyrik. Untuk saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan semoga menjadi haji yang mabrur. Kemudian yang kedua,
pelaksanaan ibadah kurban. Yang namanya kurban memang berat, sehingga walaupun tiap tahun Idul Adha dirayakan, sepertinya hanya sebagian saja dari kita yang meneladani daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kita seperti baru ingat keteladanan tersebut menjelang Idul Adha, sehingga ajarannya pun dilaksanakan hanya tiap tahun. Padahal esensi atau pokok ajaran beliau, terutama soal berkurban, memiliki makna yang sangat luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu yang tak ada batasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, peristiwa hari raya kurban tidak lepas dari kisah diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yakni Sayyidina Ismail alaihissalam. Bisa dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim seperti ayah-ayah kebanyakan di dunia ini, betapa pedih dan teriris hati beliau saat hendak menggorong sang buah hati yang sekian lama ia dambakan. Bagi Ibrahim, Ismail adalah anugerah yang paling mahal. Seorang putra yang kehadirannya ditunggu hingga puluhan tahun. Seorang putra dengan pribadi yang cerdas, sabar dan bijaksana. Tapi Nabi Ibrahim bukan seperti ayah-ayah kebanyakan. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan segala-galanya. Melalui musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan, putranya itu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah menyembelih Ismail, meskipun pada akhirnya ritual itu batal ditunaikan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lulus dari ujian super berat. Drama penyembelihan yang digantikan dengan domba yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, ada pesan menarik dalam kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ini. Kita ini kisah ini menunjukkan bahwa tak ada harta yang paling berharga dan paling mahal dibanding ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan kekayaan dunia, termasuk anak, adalah hal yang paling utama. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun alim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu di sisi Allah lah pahala yang besar. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya pendekatan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim yang menjadi teladan dalam ritual tahunan tersebut mengajarkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu dengan kekayaan yang sifatnya sesaat. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Karena itu mengorbankan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan ada ruginya, karena itu untuk kelak kebahagiaan di akhirat. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, yang juga diikuti putranya Ismail yang begitu patuh dan soleh. Bahasa lain, pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia yang jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat kelak secara abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan sendau-gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, walaupun kita sering berkorban setiap tahun, sudahkah sebanding dengan pengorbanan Nabi Ibrahim? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan Ismail yang masih bocah? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan istri beliau Siti Hajar?
yang kita korbankan itu belum seberapanya. Tetapi setidaknya ketika kita ini mau berkorban adalah untuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bahwa kita ini telah diberikan nikmat yang banyak, maka sholat dan berkorban merupakan jawaban atas syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, bagi orang yang sudah mampu berkorban sungguh sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah." Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa sesungguhnya kurban itu adalah amal yang sebagai amal penyelamat yang menyelamatkan yang berkorban tersebut dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, alimu dohayakum fa innaha ala sirati aqayakum. Agungkanlah kurban-kurban kalian, karena sesungguhnya kurban kalian adalah tunggangan kelak pada siratal mustaqim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man qaraba qurbanan fihi fa bi awali qurbatin qutirat min damihi ghafarallahu lahu dhunubahu wa dhunuba iyalihi. Barang siapa yang berkurban pada tetesan yang pertama dari darahnya ke bumi, maka Allah mengampuni dosanya dan mengampuni dosa-dosa keluarganya. Kemudian wa man at'ama mu'minan aw tasaddaqa bihi tasaddaqatan ba'athallahu lahu yawmal qiyamah amnan wa yakunu mijanun asfaran min jabal Uhud. Kemudian pada hari raya Idul Adha ini, barang siapa yang memberikan makan atau bersedekah makanan kepada orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya besok pada hari kiamat dengan selamat dan diberikan timbangannya lebih besar daripada gunung Uhud. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum mampu berkorban, semoga pada tahun ke depan Allah memberikan kemampuan, memberikan kelapangan rezeki dan menjadikannya sebagai orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Idul Adha rahimahumullah, dari keteladanan keluarganya Nabi Ibrahim ini, semoga Allah limpahkan kepada kita semua keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah usia kami, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah jasad kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kemaksiatan, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah putra putri kami putra putri yang soleh solehah, menjadikan kebahagiaan kepada kami di dunia dan akhiratnya. Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان له من التابعين صلاة دائما بدوام السماوات والأرض. أما بعد. ويا أيها الناس اتقوا الله وتقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وارسل بملائكته بقدسه وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر النصارين واقتل من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن واصرف الفتن والمحن ما